Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Pak Menteri, selamat bertugas di ladang pengabdian baru. Pak Menteri ini asetnya DPR, bukan hanya asetnya Gerindra. Mungkin saja ke depan dan sekarang ini sudah menjadi asetnya Republik kita. Waktu saya menjadi anak buahnya Pak Menteri di Badan Legislasi, hari pertama saya tanya, nama Pak Menteri kan agak susah waktu itu. Ini siapa sih? Oh, itu Ketua Badan Legislasi. Kenapa? Saya tuh kagum dengan gayanya Pak Menteri itu memimpin. Ya Pak Awi ya. Melayani semua. Kadang pertanyaan yang remeh-temeh pun dihargai dengan raut muka yang sama dengan pertanyaan yang sangat substansial. Respect, mengorangkan orang. Bapak-bapak nanti tahu nih, belajar nih Pak Cahyo. Beliau begitu dilantik nggak main-main ke petinggi-petinggi Pak, tapi datang ke sini. Apa yang bisa kami layani untuk Komisi 3? Berapa Adis? Nggak pernah ada menteri yang begitu. Mohon maaf, menteri yang kemarin pun juga nggak begitu. Apalagi mandang saya kan anak buah. Ini benar Pak, saya cerita. Ada telepon. Apa kata Pak Menteri? Biar saya yang datang ke Komisi 6 waktu itu. Jadi udah jadi menteri ini, kalau belum jadi menteri nggak apa-apa. Dia yang datengin teman-temannya Pak. Ini yang saya katakan, kita bicara personality. Kita bicara karakter orang. Nah, saya juga minta, ini jajaran Kumham bisa nggak ini mengikuti langgamnya Pak Menteri. Orang yang tadi katanya Puang Andi ya, orang darah biru yang melayani, bukan yang dilayani. Itu. Pak Menteri orang yang tidak pernah mau ribut, padahal balik itu adalah pusaran kepentingan. Saya kerjanya ribut mulu, Bang Andap. Yang dapat barangnya dia semua, Pak. Pak Menteri semua yang dapat. Ini ilmu. Itu. Ini ilmu. Saya lihat Pak Menteri, saya sempat sedih. Kita pernah terakhir haji bareng. Saya itu dari 2 tahun yang lalu, ibu saya ikut haji. Saya udah ngomong kemana-mana. Ternyata yang bawa ibunya beliau, Pak. Itu. Ini yang saya katakan, ini ya itu tadilah. Ini masalah karakter. Secara profesi, Pak. Ya ini saya Bang Andap, nanti saya ini. Yang saya katakan ini Gerindra hebat. Masang orang the right man in the right place. Kenapa begitu? Menteri ini menginspirasi kita semua. Ya kan? Kalau Bang ini bilang ningrat atau apa, kalau ini orang biasa, itu cerita sama saya sekolahnya aja 4 jam atau apa gitu ya. Orang biasa, asal mau kerja keras, disiplin, mau belajar, bisa jadi orang sukses. Ini luar biasa Pak, pembelajar yang baik. Tidak ada satupun, ini kan kita baru kejadian kemarin kan, tidak ada satupun yang luput dari perhatian beliau. Saya nggak mau ngungkit-ngungkit yang kemarin lah, masalah surprise. Kalau nggak ada Pak Menteri nggak bisa kejadian, kenapa? Dia tahu semuanya. Ini yang saya katakan, kita nggak memiliki orang yang seperti itu. Dia tahu masih ada surprise yang kepending. Dia tahu masih ada ini di sini. Dan setiap pembicaraan undang-undang, bahkan Menteri Hukum pun sekalipun, Kementerian Teknis sekalipun, kalah paham sama beliau. Setiap produk perundang-undangan. Oke, Dirjen perundang-undangannya harus banyak belajar, jangan sampai kalah sama Pak Menteri. Karena pengalaman kami, jagoan ketua balik kami dibandingkan Pak Dirjen peraturan perundang-undangan selama ini. Nah ini kita minta kesiapan ini, pasukan siap nggak? Itu menghadapi hal, kalau undang-undangnya undang-undang biasa KUHP wajar dipaham. Tapi undang-undang teknis beliau paham. Ini yang luar biasa saya katakan. Berikutnya, saya mohon maaf sebelumnya nih ada, kemarin nggak mesti kejadian. Kalau nahkoda yang mimpinnya beliau. Tidak ada irisan, tidak ada friksi. Kalau kemarin kan sudah mulai ada friksi.
Berikut saya apresiasi Pak. Tadi kalau bicara kepanjangan itu Pak Menteri orang baru nggak relevan juga lah kita ngomongin kayak begini. Saya bicaranya hanya singkat seperti yang ada di materi Bapak karena nggak pas kalau saya ngomong panjang-panjang. Pak Menteri, positifnya kita lihat hikmahnya dari sini Pak. 2 dokumen yang Bapak hadirkan, siapa bilang polisi nggak bisa kerja? Ini dua orangnya polisi Pak. Itu, lihat kinerjanya, lihat capaian kinerjanya. Mudah-mudahan kita lagi buat undang-undang Polri Pak. Itu loh. Kami juga apresiasi realisasi anggaran. Pastinya Pak Menteri, kita sepenuhnya mensupport, mendukung penuh politik anggaran dan kebutuhan anggaran yang dihadirkan oleh Pak Menteri. Kami juga dapat perintah dari Ibu Ketua DPR kami, Pak Menteri, untuk berlaku sportif. Kita harus memberikan ruang, memberikan kesempatan, memberikan waktu, memberikan kepercayaan kepada Pak Menteri baru yang bekerja. Kepada pemerintahannya, kabinetnya Pak Prabowo yang akan datang ini buat bekerja. Makanya kebutuhan anggaran ini akan kita support maksimal. Nggak fair juga, orang belum apa-apa sudah kita lakukan penilaian. Berikut kami juga apresiasi tindak lanjut dari BPK. Tadi ada senior yang ngomong, itu lagi. Masalah Republik ini itu lagi, Pak. Temuannya ya itu lagi. Karena bisnisnya itu lagi. Mainannya itu lagi, Pak. Nah ini kan kita nggak usah tahu sama tahu lah. Tapi saya senang dalam kesempatan yang berbahagia ini Pak Menteri berani. Saya mau menjadi mitra yang baik. Ini yang jarang sekali kita dengar. Kita dengar di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa begitu nih seiring nih Pak Habibur Rahman? Ini luar biasa. Kenapa luar biasanya? Sekarang ini Komisi 3-nya hidup. Begitu ada masukan masyarakat diterima, direspon. Ya, direspon. Kalau mitranya kayak bisa menyambut dengan baik, saya yakinlah ada cabang kekuasaan lagi yang bisa memberikan rasa keadilan masyarakat, yaitu DPR RI.